Baik, selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT makalah kami di mata kuliah pemasaran hospitality. Jadi makalah kami berjudul analisis pasar dan pengukuran pasar. Baik, sebelum kita lanjut ke penjelasan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Ana Agung Gede Agung Giri Putra, ada Igede Riano Hidi, ada Imadi Sidik Dewanga, dan yang terakhir Ibu Tubu Diantara. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah konsep pasar. Baik, yang pertama itu pengertian pasar. Pasar merupakan tempat di mana beberapa orang saling berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan dipaparkan juga oleh para ahli, antara lain adalah menurut Philip Kotler 2008, pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Yang selanjutnya, menurut Jaslyn Saladin 2010 halaman 84, pasar terdiri dari pembeli dan pembeli yang berbeda-beda dalam berbagai hal yang bisa membeli dalam keinginan, sumber daya, lokasi, sikap pembeli, dan kebiasaan membeli. Karena masing-masing memiliki kebutuhan dan keinginan yang unik. Masing-masing pembeli merupakan pasar potensial tersendiri. Oleh sebab itu, penjual idealnya mendesain program pemasarannya tersendiri bagi masing-masing pembeli. Segmentasi yang lengkap membutuhkan biaya yang tinggi, dan kebanyakan pelanggan tidak dapat membeli produk yang benar-benar dari kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat keinginan yang sama. Sehingga dapat disimpulkan, pasar adalah di mana pembeli bisa membeli apa yang dijual oleh penjual yang sudah ditempatkan pada suatu tempat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya itu proses analisis pasar. Salah satu kunci sukses penerapan konsep pemasaran adalah pemahaman atas kebutuhan, keinginan, dan perilaku para pelanggan. Untuk itu, perusahaan harus mampu dan bersedia mendengarkan suara pelanggan, voice of customer, melalui analisis pasar. Tujuan utama menganalisis pasar adalah mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan dan menetapkan cara merancang serta menetapkan tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Analisis ini menuntut kebutuhan manajer pemasaran dalam memahami berbagai produk alternatif dan substitusi yang tersedia bagi para pelanggan potensial dan proses-proses yang digunakan konsumen dalam memutuskan pemilihan merek dan produk. Secara garis besar, analisis pasar terdiri atas 6 langkah yang saling terkait. Yang pertama yaitu menentukan pasar relevan atau relevan market. Dalam menganalisis pasar, manajer pertama-tama harus menetapkan atau mendefinisikan pasarnya terlebih dahulu. Umumnya terdapat beraneka macam produk dan jasa yang bisa dipilih konsumen untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Sebagian besar produk dan jasa memiliki substitusi langsung dan pilihan alternatif. Yang kedua, yaitu menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Permintaan primer mencangkup permintaan pada level kelas produk atau produk kelas level. Dalam langkah kedua ini, manajer berusaha menggambarkan profil atau karakteristik pembeli dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelian untuk semua merek dan produk dalam pasar relevan. Dengan kata lain, manajer berupaya mendiagnosis siapa pembeli dan non-pembeli,
dalam pasar relevan dan mengapa mereka membeli atau tidak membeli produk. Selanjutnya nomor 3, yaitu menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Dalam langkah ini, manajer harus memahami proses yang dilalui pembeli dan memilih merek spesifik atau pemasok tertentu dalam batas-batas relevan. Yang keempat, mendapatkan segmen pasar. Dalam langkah ini, manajer memahami berbagai cara untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang per anggotanya memiliki respon yang sama terhadap program pemasaran spesifik. Yang kelima, menilai persaingan. Manajer memiliki produk atau mereknya dibandingkan dengan tawaran dari pada pesaingnya. Manajer harus mencermati persepsi konsumen terhadap produk atau mereknya dibandingkan para pesaing. Salah satu cara efektif untuk mendapatkan informasi penting mengenai pesaing adalah melalui competitive intelligence. Dan yang terakhir, yaitu mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Tujuan akhir dari tahap ini adalah mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, C. Pasar relevan. Baik. Penentuan pasar relevan. Baik, pasar relevan. Penentuan pasar relevan digunakan untuk mengidentifikasi produk dan usaha yang bersaing secara langsung dalam suatu bisnis. Menurut Darcy 1995 menyatakan bahwa pasar yang relevan adalah sesuatu yang layak dimonopoli, dalam arti bahwa pasar yang relevan mencakup semua produk pengganti, dan oleh karena itu pengusaha pasar akan mendukung pemonopolian untuk meningkatkan harga barang secara menguntungkan. Oleh karena itu, pasar relevan memiliki dua komponen, yaitu pasar produk dan pasar geografis. A. Pasar produk. Pasar produk yang relevan ditentukan menurut 3 kriteria. 1. Substitusi sisi permintaan. Terjadi ketika konsumen beralih dari suatu produk ke produk lain sebagai respon terhadap perubahan harga relatif produk. 2. Substitusi sisi penawaran. Kadang-kadang konsumen mungkin tidak dapat bereaksi terhadap kenaikan harga, namun demikian produsen mungkin dapat melakukan dengan misalnya meningkatkan pasokan mereka untuk memenuhi permintaan konsumen ini. Jika produsen ini menanggapi kenaikan harga relatif produk yang disediakan oleh pemasok tunggal dengan fasilitas produksi untuk memproduksikan kumpulan produk di monopoli, peningkatan penawaran dapat membuat setiap upaya kenaikan harga tidak menguntungkan. 3. Persaingan potensial. Persaingan potensial adalah perusahaan yang saat ini tidak bersaing dalam suatu industri, tetapi memiliki kemampuan untuk melakukan jika mereka memilih. Persaingan potensial dapat muncul dari beberapa, seperti berasal dari perusahaan yang beroperasi di wilayah geografis lain atau di negara lain. B. Pasar geografis. Pasar geografis adalah wilayah di mana kondisi pesaing yang berlaku untuk produk yang bersangkutan adalah sama untuk semua pedagang. Baik, setelah ini dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yaitu ada analisis permintaan primer dan selektif. Permintaan primer
merupakan langkah yang dilakukan oleh manajer pemasaran untuk mengetahui karakteristik dari calon pelanggan kita. Untuk melakukan analisis permintaan primer, ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu identifikasi pembeli, persediaan, dan kemampuan untuk membeli. Yang pertama ada identifikasi pembeli. Analisis permintaan primer yang pertama yaitu mengidentifikasi pembeli atau konsumen kita melalui mengidentifikasian para pembeli yang sudah ada pada produk atau kelas produk. Manajer dapat memperoleh wawasan atau gambaran mengenai peluang pertumbuhan potensial di pasar dan sarana komunikasi yang tepat untuk pasarnya. Berikutnya ada karakteristik pembeli atau pengguna. Seorang manajer pemasaran dengan mengenali para pembeli potensial akan mengetahui kebutuhan bentuk produk yang diinginkannya. Terdapat 3 macam karakteristik yang paling penting untuk mendeskripsikan para pembeli suatu produk atau kelas produk tertentu, yaitu lokasi, demokrasi, dan gaya hidup. Yang berikutnya ada pusat pembelian. Pusat pembelian untuk suatu produk terdiri atas semua individu yang terlihat dalam kepuasan pembelian. Pada kenyataannya, seringkali pembeli aktual bukanlah pengguna produk atau jasa, bahkan juga bukan pengambil keputusan kunci. Oleh karena itu, manajer harus mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelian dan memahami kekuatan, pengaruh, atau power yang dimiliki oleh masing-masing individu. Berikutnya ada perputaran pelanggan atau customer turnover. Perputaran pelanggan menunjukkan tingkah di mana sebuah organisasi harus mengganti semua atau sebagian besar individu di pasarnya, dikarenakan adanya pertumbuhan karakteristik konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perputaran pelanggan yang terdiri dari tingkat mobilitas geografis, tingkat pendidikan, dan usia. Yang kedua ada kesediaan dan kemampuan untuk membeli. Analisis permintaan primer yang kedua yaitu kesediaan dan kemampuan konsumen kita untuk membeli produk kita. Perusahaan tidak dapat menciptakan pelanggan kecuali perusahaan mampu membuat pembeli potensial bersedia dan mampu membeli untuk produk atau kelas produk tertentu. Jika perusahaan mampu meningkatkan kesediaan dan kemampuan konsumen untuk membeli, maka permintaan primer dapat ditingkatkan karena pembeli potensial akan menjadi pelanggan aktual atau pelanggan aktual menaikkan tingkat pemakaian produk. Yang berikutnya ada kesediaan untuk membeli. Untuk mengetahui mengapa sejumlah pembeli potensial tidak menggunakan bentuk atau kelas produk tertentu, yaitu terdapat beberapa faktor berikut yang patut dipertimbangkan. Yang pertama ada produk jasa terkait atau related product and service. Yang kedua ada masalah pemakaian. Yang berikutnya ada kemampuan untuk membeli. Kemampuan untuk membeli suatu produk dapat dibatasi oleh sejumlah faktor yang banyak diantaranya di luar kendali langsung manajer pemasaran. Yang pertama ada faktor biaya. Apabila suatu produk tergolong secondary item atau jika tersedia alternatif bentuk produk yang lebih murah, maka harga dan biaya terkait lainnya seperti biaya pengoperasian, biaya kredit, biaya instalasi, dan biaya pemeliharaan kemungkinan besar akan membatasi permintaan primer. Yang kedua ada faktor kemasan dan ukuran. Penjualan produk tertentu bisa jadi dibatasi oleh tuntutan kebutuhan ruang dan ukuran. Yang ketiga ada ketersediaan spesial atau special availability. Biaya ini mendapatkan suatu produk mungkin pula merupakan fungsi dari faktor lokasi. Selain itu, tingkat produk yang bernilai rendah atau low value dan dapat ditunda
atau postponable dapat ditingkatkan dengan cara mempermudah akses konsumen. Berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Pengukuran pasar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pasar atraktif. Langkah berikut setelah mengidentifikasi pasar atraktif adalah mengestimasi secara akurat ukuran pasar saat ini dan potensi pasar di masa depan. Setiap organisasi menghadapi persoalan pelik dalam hal mengestimasi pasar, karena kekeliruan berupa overestimation maupun underestimation sama-sama berpotensi menimbulkan risiko dan kerugian signifikan. Situasi peramalan penjual perusahaan yang terlalu optimis memunculkan sejumlah resiko seperti kelebihan kapasitas yang menyebabkan perberhentian atau pengurangan tenaga kerja terampil. B. Pemotongan harga atau penambahan biaya pemasaran untuk mendorong penjualan produk jasa. C. Distributor manggung biaya besar akibat kelebihan persediaan. D. Biaya persediaan yang terlampau besar menimbulkan masalah aliran kas dan biaya modal yang diimplementasikan pada bahan mentah, komponen, atau barang jadi. Yang kedua yaitu peramalan penjualan. Peramalan penjualan perusahaan yang terlalu pesimistik bisa menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut. A. Hilangnya peluang penjualan. B. Meningkatnya biaya lembur. C. Biaya untuk mempercepat pengapalan dan pengiriman produk. D. Berkurangnya pengendalian kualitas dikarenakan kurangnya pemeliharaan mesin yang berproduksi pada kapasitas penuh. Dan yang terakhir yaitu kemacetan produksi yang disebabkan kekurangan material dan komponen. Selanjutnya nomor 3, yaitu penentuan dan pengukuran pasar. Permintaan bisa diukur dan diprediksi pada berbagai level berdasarkan 3 level saja, produk, geografis, dan waktu. Dengan demikian, pengukuran permintaan pasar membutuhkan pemahaman yang jelas mengenai pasar yang ingin diukur. Bagi seorang pemasar, pasar merupakan sekumpulan pembeli aktual dan pembeli potensial sebuah produk atau jasa. Pasar merupakan sekumpulan pembeli, sedangkan industri adalah sekumpulan penjual. Mereka yang menjadi pasar untuk produk tertentu memiliki 4 karakteristik ini. Sebuah pasar bisa diidentifikasikan secara lebih jelas menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, pasar potensial, yaitu sekumpulan konsumen yang menyatakan berminat pada produk atau jasa tertentu. B. Pasar tersedia, yaitu sekumpulan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada produk atau jasa tertentu. Yang keempat, yaitu 3 tipe utama pengukuran pasar. A. Penjualan actual sales. B. Peramalan penjualan atau sales forecast. C. Potensial pasar atau market potensial. Nomor 5. Faktor peningkatan penjual. A. Penurunan harga berdampak pada daya beli. B. Usaha-usaha pemasaran industri yang lebih agresi. C. Faktor-faktor lingkungan seperti kondisi perekonomian, perubahan teknologi atau perubahan nilai-nilai sosial bisa menjadi faktor pendorong kesediaan atau kemampuan membeli produk. Nomor 6. Penyebab terjadinya peningkatan penjualan. Yang pertama yaitu penjualan dari semua perusahaan yang bersaing dalam industri meningkat karena perubahan potensi pasar. B. Perubahan mendapat penjualan dengan cara memungut pangsa pasar pesaing karena mampu menawarkan dan mempromosikan kombinasi yang lebih baik sehingga memperbesar pangsa pasar. C. Dalam pengukuran pasar, manajer harus mengidentifikasi dengan jelas pasar relevan yang akan diukur berkaitan dengan bentuk produknya, segmen pelanggannya, dan waktu.
Selanjutnya nomor 7. Potensi pasar. Potensi pasar bisa dibedakan menjadi dua macam, potensi pasar absolut dan potensi pasar relatif. Potensi pasar absolut adalah perkiraan potensi permintaan maksimum yang didasarkan pada dua faktor, jumlah pengguna potensial dan tingkat pembelian. Potensi pasar absolut menggambarkan total rupiah atau unit volume yang dapat terjual. Ada 3 macam keputusan yang membutuhkan perkiraan potensi pasar absolut, yaitu menilai peluang pasar, menentukan kuota atau sasaran penjual, menentukan jumlah gerai retail. Selanjutnya nomor B, potensi pasar relatif bisa diukur dengan menggunakan faktor-faktor yang terukur dan mungkin berkorelasi dengan pasar. Faktor-faktor yang dikenal sebagai istilah corollary atau aktor tersebut berupa a single corollary factor appraises, multiple occurrence in race. Dan yang terakhir nomor 8 yaitu estimasi pasar saat ini. Estimasi pasar saat ini bisa dilakukan untuk potensi pasar total, potensi pasar wilayah tertentu, serta penjualan industri total dan pangsa pasar. Ada 3, yaitu potensi pasar total, estimasi permintaan pasar wilayah, dan estimasi permintaan industri dan pangsa pasar. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu terkait yang terjadi di Delta ini. Jadi banyak perusahaan jasa saat ini mengalami penurunan jumlah tamu yang menginap di masa pandemi seperti sekarang ini. Dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Bapak Rubianta selaku Sales Manager di Hotel Dua Negrian, menyatakan bahwa pasar yang saat ini ditargetkan adalah pasar yang pada saat masih normal belum mampu untuk menggunakan jasa akomodasi sekelas Hotel Dua Negrian. Selain itu, hotel ini juga mengikuti tren yang ada pada saat ini. Maka dari itu, di Hotel Dua Negrian harus mengalami penyesuaian di masa pandemi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, tujuan makalah. Adapun tujuan makalah ini dibuat yaitu 1. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam memahami mengenai proses analisis pasar dan pengukuran pasar. 2. Bagaimana langkah-langkah suatu perusahaan dalam mengidentifikasi permintaan pasar primer dan selektif. 3. Mengetahui hambatan yang dialami dalam proses analisis pasar. Baik. Gambaran umum. Sejarah hotel. Dewan Legian Bali merupakan bagian dari PT Legian Paradise yang dimiliki oleh Bapak Widodo Salim. Dewan Legian berkomitmen untuk menjadi pusatnya Bali atau lifestyle dan beyond yang menawarkan one-stop Legian experience. Hotel ini berkonsep lifestyle di tengah-tengah lingkungan di Kuta Dewan Legian, terinspirasi dari Spirit of Sunrise atau matahari pagi sebagai awal dari fresh new
hari getaran, dan gaya hidup aktif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai mohon maaf, slide-nya adalah Gunjiri yang akan menjelaskan best practice. Baik, terima kasih. Berdasarkan wawancara yang diselenggarakan pada 7 Maret 2002 yang bertempat di One Legian dengan Bapak Rubianta selaku sales manager kami, mendapat beberapa jawaban dari topik yang kami dapat, yakni yang pertama, bagaimana konsep pasar yang diterapkan di Hotel The One Legian selama pandemi? Jawabannya yaitu mengacu pada segmen market yang kita sasar selama pandemi dengan membilah berdasarkan kondisi, dikarenakan kondisi sekarang tidak ada tamu luar yang datang ke Bali dan akan menyasar market lokal seperti anak-anak sekolahan dan ibu-ibu yang mau arisan atau gimana, dan akan mencoba market yang dulu tidak bisa diambil seperti full paket yang dulu tak pernah open untuk mengisi kekosongan selama pandemi. Selama pandemi sampai sekarang tidak pernah tutup. Yang berikutnya, seperti apa proses analisis pasar yang dilakukan oleh One Legian ini? Analisis yang dilakukan dengan cara melihat dari kedatangan misalnya domestik, kita akan memfokuskannya karena possibility-nya long term, tapi mencoba untuk hidup dulu itu. Awalnya kita menyasar market yang ada dan potensial, yaitu yang pertama kita melihat daya belinya, kemudian willing, mereka melakukan traveling dalam artian mereka bosan di rumah. Yang ketiga, pasar yang paling relevan di masa pandemi seperti pasar yang bagaimana? Jawabannya, yang paling relevan itu lebih melihat ke tren-tren yang ada dan melihat kompetitor kita, sosial media dan sosial media yang beradaptasi. Kita akan masuk ke yang lagi tren sekarang di sosial media. Karena kondisi sekarang itu bukan hotel yang menentukan market, tapi market yang menentukan tren. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu ada bagaimana cara Hotel The One Legian dalam menganalisa permintaan pasar baik primer maupun selektif. Jawabannya yaitu sementara ini selama pandemi COVID-19, yaitu dengan melakukan berdasarkan harga. Dari harga itu kita bisa bermain dalam artian kita akan memberikan diskon atau benefit dari harga yang sudah ditentukan. Dari position tidak sesuai untuk sementara ini. Yang terakhir, apa saja cara mengidentifikasi untuk menentukan sasaran pasar potensial? Untuk saat ini, kita mengidentifikasi dengan cara melihat di sosial media dan berpatokan ke situ. Dengan dari itu kita bisa membuat suatu yang diterima pasar atau enggan. Dan tren-tren dengan melihat komunitas, contohnya komunitas sepeda, tren mereka adalah pada area di Ubud. Dan untuk muda-muda dan ibu-ibu kita melakukan suatu promosi. Untuk selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi ini. Dari beberapa pengertian mengenai analisis dan pengukuran pasar dari berbagai ahli telah teruraikan pendapatnya. Dapat disimpulkan bahwa analisis pasar dan pengukuran pasar merupakan kunci untuk meraih tujuan perusahaan menjadi lebih efektif dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Proses analisis pasar meliputi 5 langkah, yaitu konsep pasar, analisis pasar, penentuan pasar relevan, analisis permintaan pasar, dan pengukuran pasar. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saran. Adapun saran yang dapat kami berikan sebagai bahan masukan terhadap industri yaitu agar selalu menjaga kualitas pelayanan meskipun di masa pandemi
dan menawarkan sesuatu yang selalu membuat pasar tertarik untuk menggunakan jasa akomodasi dari Hotel The One Legian. Baik, itu saran dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi sekian dari presentasi kami hari ini. Jika teman-teman sekiranya memiliki pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan ketika saat kita melaksanakan diskusi pada pertemuan hari Jumat nanti. Sekian dari kami tutup dengan selamat sore.